Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pian Setiawan dari kelas IF23F dengan NIM 1013. Kemudian ada dua teman saya. Nama saya Jasmine Putri dengan NIM 1012 dari kelas IF 23F. Nama saya Muhammad Aksan dengan NIM 1249 dari IF23F. Oke, sesuai dengan urutan tampil kelompok ya. Karena sekarang di minggu ini pertemuan kelima, di mana kita membahas etika dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan data pribadi. Di mana ketika organisasi melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, bukan sekedar soal legalitas, melainkan juga soal nilai kemanusiaan, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial. Oke, kita bisa langsung ke agenda pertemuan pada slide kedua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas 6 poin. Yang pertama, apa itu data pribadi? Yang kedua, prinsip etika yang berlaku dalam penggunaan data. Yang ketiga adalah isu-isu etis umum dalam pengelolaan data pribadi. Yang keempat, ada kerangka regulasi yang mengatur perlindungan data. Yang kelima, ada studi kasus nyata agar kita bisa melihat penerapan di lapangan. Yang keenam, ada strategi dan praktik terbaik untuk mengambil keputusan yang etis terkait data. Dengan agenda ini, kita berharap peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu berpikir kritis dan menerapkan konteks nyata. Oke, baik, kita langsung ke slide ketiga. Mengapa penting? Seperti saya ambil dalam sebuah artikel yaitu ala tion.com, di situ dinyatakan bahwa data pribadi bukanlah hanya sekedar angka atau rekaman. Ia adalah aset berharga yang memuat identitas, kebiasaan, dan potensi individu. Di situ dinyatakan bahwa data privacy safeguards or personal information prevents identity theft and fraud and maintains the trust and reputation of individuals and business alike. Karena besarnya dampak bila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan, seperti pencurian identitas atau reputasi rusak, maka organisasi yang memproses data pribadi memiliki tanggung jawab moral dan operasional untuk memastikan perlindungan yang memadai. Baik, pada slide keempat, kita masuk ke pembahasan definisi data pribadi. Di sini tuh data pribadi itu ya semacam nama, alamat, NIK, biometrik, data medis, lokasi GPS, ataupun transaksi. Data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara langsung atau tidak langsung. Itu berarti ya kayak tadi gitu, nama, alamat, nomor identitas, biometrik, data lokasi, terus juga transaksi. Seperti yang disebutkan dalam GDPR dalam konteks regulasi seperti General Data Protection Regulation. Personal data mencakup any information relating to an identified or identifiable natural person. Penting agar mengidentifikasi dalam proyek data kita mana yang termasuk data pribadi dan mana yang bukan, karena perlakuan dan risiko yang berbeda. Kemudian pada slide kelima ada kerangka regulasi atau ini tuh contoh UU PDP Indonesia. Sini dinyatakan bahwa data pribadi sama dengan setiap data yang dapat mengidentifikasi individu. Tapi sebelumnya UU PDP itu apa sih? UU PDP ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di Indonesia, undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali
atau pemroses data. Sesuai dipetik dalam gdpr.info.eu, regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data pribadi hanya boleh dilakukan jika ada dasar hukum yang sah. Dan seluruh proses harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan transparansi. Sebagai contoh, dalam GDPR ditetapkan prinsip-prinsip dasar pemrosesan data yang harus dipatuhi. Mungkin untuk prinsipnya, teman-teman bisa baca sendiri di artikel gdpr.info.eu ini. Karena dengan memahami kerangka regulasi, organisasi dapat mengurangi risiko sanksi. Namun lebih pentingnya lagi itu adalah membangun kepercayaan publik. Ya kan, jadi kalau misalkan data kita bocor ya publik juga nggak percaya gitu. Kemudian pada slide ke-6 ada prinsip etika, persetujuan or consent. Persetujuan pengguna wajib jelas. Contoh tombol setuju atau tidak. Pasti tuh setiap kita ngisi data pribadi atau data pribadi mau digunakan, itu tuh di akhirnya selalu ditanya kita tuh setuju atau enggak, atau kayak boleh atau enggak kayak gitu sama kita pakai gitu. Nah, di sini dinyatakan bahwa salah satu pilar etika dalam penggunaan data adalah persetujuan atau consent yang diberikan oleh individu secara sukarela, spesifik, diinformasikan dan dapat ditarik kembali. Tanpa persetujuan yang jelas, pengumpulan atau pemrosesan data pribadi bisa dianggap tidak etis meskipun secara teknis legal. Etika data menyatakan bahwa pengguna harus memiliki a reasonable expectation that their data will be protected from public exposure. Dalam prakteknya, checkbox sudah dicentang sebelumnya. Itu tidak cukup, kan? Bahasa persetujuan harus jelas, mudah dipahami, dan pengguna harus tahu bagaimana data mereka akan digunakan. Berarti maksudnya tuh di sini itu tuh bukan hanya melampirkan sebuah checkbox setuju atau tidak gitu, tapi di situ tuh dikasih tahu keterangan bahwa data tersebut akan digunakan untuk apa, terus nanti data tersebut akan disimpan di mana dan dijaga oleh apa gitu, kayak untuk make sure ke klien bahwa ya data mereka tuh aman gitu dan mereka tuh oke kalau misalkan ngeklik setuju gitu. Oke, kemudian lanjut pada slide ke-7. Prinsip etika transparansi. Di sini ada pengelola harus jelaskan tujuan dan risiko. Nah, itu tadi kan yang disebutkan pada slide ke-6. Jadi selain checkbox itu harus ada rinciannya gitu. Nah, di sini berarti transparansi, berarti organisasi harus terbuka tentang apa data yang dikumpulkan, mengapa dikumpulkan, bagaimana akan dikumpulkan, berapa lama disimpan, dan siapa yang dapat mengaksesnya. Nah, semua itu tuh harus klien ketahui gitu. Kayak kita tuh nggak bisa tiba-tiba ngasih checkbox gitu. Klien tuh harus tahu semua tujuannya tuh untuk apa. Sebagaimana dijelaskan dalam panduan GDPR, personal data shall be processed fully, fairly, and a transparent manner in relation to the data subject. Dengan transparansi data yang baik, pengguna mempunyai kontrol dan kepercayaan terhadap bagaimana data mereka diperlakukan. Dan organisasi dapat mempertahankan reputasi baik. Ini berarti win-win solution dong, gitu. Kayak klien ngerasa aman dengan data pribadi mereka yang digunakan, terus juga kita juga sebagai apa ya, sebagai organisasi atau pelaku lah gitu ya yang mau pakai data tersebut, ya kita juga tenang-tenang aja karena udah dapat izin gitu. Kemudian pada slide 8 ada prinsip etika keamanan. Di sini dinyatakan data harus dilindungi dari peretasan dan pencurian identitas. Itu harus berarti kan gitu, kayak karena keamanan data adalah bagian tak terpisahkan dari etika pengolahan data. Data pribadi harus diproses in a manner that ensure appropriate security.
including protection against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction, or damage. Praktik keamanan meliputi enkripsi data, kontrol akses, audit log, backup log rutin, dan rencana penanganan insiden. Tanpa keamanan yang memadai, seluruh prinsip lainnya seperti persetujuan dan transparansi menjadi rapuh. Gitu. Itu berarti jelas dong, sebelum kita tuh menyatakan setuju atau enggak, ataupun kayak meminta data, itu tuh kita tuh harus punya sistem keamanan yang kuat gitu. Kemudian pada slide 9, prinsip etika minimasi data. Kumpulkan hanya data yang diperlukan. Proses prinsip apa sih namanya? Prinsip minimisasi data menyatakan bahwa organisasi hanya boleh mengumpulkan dan memproses data pribadi yang adequate, relevant, and limited to what is necessary in relation to the purpose for which they are processed. Jadi kayak ya udah yang dibutuhin aja gitu. Di luar kebutuhan yang nggak usah diminta gitu. Kayak misalkan kita perlu jenis kelamin gitu ya. Sekarang mau dipisahkan antara laki-laki dan perempuan ya berarti kita minta. Kalau misalkan enggak ya udah nggak usah. Tuh, di sini juga nih dinyatakan kembali artinya jangan mengumpulkan agar bisa nanti dipakai gitu, melainkan hanya kumpulkan yang dibutuhkan sekarang untuk tujuan yang telah ditentukan. Karena kita tuh harus sudah tahu nih tujuan utamanya tuh ngumpulin data buat apa gitu dan apa aja yang perlu kita kumpulin gitu ya. Nah, hal ini bisa mengurangi resiko kebocoran dan meningkatkan kepercayaan gitu. Nah, kayak ya udah yang mereka kasih berarti yang itu yang kita pakai gitu. Terakhir di slide yang saya jelaskan ada prinsip etika akuntabilitas. Pengelola data bertanggung jawab penuh. Prinsip akuntabilitas mengharuskan organisasi tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip lainnya, tetapi juga mampu menunjukkan bahwa mereka mematuhi. Controllable, di sini dinyatakan the controller shall be responsible for and be able to demonstrate compliance with. Dengan kata lain, organisasi harus memiliki dokumentasi, audit trail, kebijakan, dan prosedur yang memungkinkan mereka membuktikan bahwa mereka menjalankan pengelolaan data secara etis dan sesuai aturan. Oke, pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Untuk prinsip etik keadilan, data tidak boleh dipakai diskriminasi. Prinsip keadilan menekankan bahwa pengguna data pribadi tidak boleh menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu. Data harus digunakan secara adil, tanpa bias berdasarkan ras, gender, agama, usia, status sosial, atau faktor lainnya. Contohnya, ketika sekolah menggunakan sistem otomatis untuk menilai tugas siswa, sistem tersebut tidak boleh memberikan nilai lebih rendah hanya karena nama siswa menunjukkan jenis kelamin atau suku tertentu. Semua siswa harus dinilai berdasarkan isi tugas, bukan identitas pribadi. Contoh lainnya adalah aplikasi tidak boleh menolak pinjaman hanya karena seseorang tinggal di daerah tertentu. Penilaian harus berdasarkan kemampuan membayar, bukan domisili. Data pribadi harus digunakan secara adil dan objektif
tanpa memihak atau merugikan seseorang hanya karena ciri-ciri pribadinya. Oke, next. Ringkasan pribadi prinsip etika. Ada 6 prinsip utama ketika etika pengelolaan data pribadi. Yang pertama ada consent atau persetujuan. Pengguna harus memberi izin secara sadar. 2. Transparansi. Pengguna harus tahu bagaimana datanya digunakan. Ketiga, data dilindungi dari akses ilegal. 4. Minimisasi data untuk hanya mengumpulkan data yang diperlukan. Akuntabilitas. Pengelola bertanggung jawab sama penggunaan data. Keenam, terakhir, keadilan, hindari diskriminasi dan perlakuan semua orang secara setara. Keenam prinsip ini menjadi dasar kode etik dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan data pribadi. Oke, selanjutnya. Isu etis penyalahgunaan data. Data dipakai iklan tanpa izin. Isu etis pertama adalah penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Data pengguna media sosial dijual kepada perusahaan iklan tanpa persetujuan, yang mengakibatkan dampaknya privasi individu dilanggar, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga data berkurang. Oke, next. Isu etis profiling. Konsumen dipetakan terlalu detail, privasi terancam. Profiling adalah proses menganalisis data individu untuk membuat profil atau pola perilaku tertentu. Contohnya, aplikasi mencatat semua barang yang kamu lihat, waktu kamu aktif, dan bahkan berapa lama kamu menatap suatu produk. Data ini dipakai untuk memprofilkan kamu sebagai tipe pembeli tertentu yang jika tidak diatur bisa membuat dimanipulasi untuk membeli lebih banyak. Oke, selanjutnya. Isu etis Big Brother Effect. Pengawasan massal oleh negara atau korporasi. Big Brother Effect menggambarkan situasi ketika pemerintah atau perusahaan memantau aktivitas masyarakat secara berlebihan menggunakan teknologi digital. Istilah ini berasal dari novel dengan judul 1984 karya George Orwell, di mana Big Brother adalah simbol negara yang mengawasi setiap gerak-gerik warga hingga membuat orang kehilangan privasi kebebasan berpikir. Contohnya adalah CCTV dengan pengenalan wajah atau face recognition di jalan atau tempat umum yang merekam dan mengenali siapa saja yang lewat. Mengakibatkan dampak setiap tindakan warga bisa dipantau tanpa izin. Orang merasa selalu diawasi sehingga takut mengungkapkan pendapat. Oke, selanjutnya. Isu etis data breach. Data breach adalah kejadian ketika data pribadi seseorang diakses, dicuri, atau disebarkan oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran bisa terjadi karena peretasan atau hacker, kelalaian manusia, atau keamanan sistem yang lemah. Contoh kasusnya adalah kebocoran data pengguna e-commerce yang menyebabkan nama, alamat, dan nomor kartu kredit bocor ke publik. Kedua contohnya adalah kebocoran data pelanggan bank, di mana oknum memanfaatkan data nasabah untuk penipuan. Oke, selanjutnya. Isu etis diskriminasi. Diskriminasi data terjadi ketika sistem digital atau algoritma membuat keputusan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu akibat data yang bias atau proses pengambilan keputusan yang tidak netral. Bias ini biasanya berasal dari
Data yang tidak seimbang biasanya lebih banyak data dari suatu kelompok ya. Desain algoritma yang tidak mempertimbangkan keberagaman sosial, asumsi manusia yang secara tidak sadar terbawa dalam sistem. Contohnya, aplikasi belanja yang sering menampilkan iklan yang mahal hanya untuk pengguna di kota besar, sedangkan pengguna di desa tidak mendapat penawaran serupa. Ini menunjukkan perbedaan perlakuan berdasarkan lokasi atau status ekonomi. Selanjutnya, ringkasan isu etis. Ada lima isu besar dalam penggunaan data pribadi. Yang pertama, penyalahan data atau data misses. Terjadi ketika data pribadi digunakan tanpa izin atau tidak sesuai tujuan awal. Kedua, ada profiling berlebihan. Analisis data terlalu dalam hingga menyingkap aspek pribadi pengguna tanpa sepengetahuannya. Ketiga, ada pengawasan massal atau Big Brother effect. Pengumpulan dan pemantauan data dalam skala besar oleh pemerintah atau korporasi. Kelima, ada kebocoran data. Informasi pribadi diakses, dicuri, atau disebarkan oleh pihak tidak berwenang. Oke, next. Kerangka regulasi. Kerangka regulasi adalah aturan hukum dan pedoman etis yang mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. Regulasi ini memastikan bahwa penggunaan data tetap aman, adil, dan menghormati hak privasi individu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 menjadi landasan utama perlindungan data di Indonesia. Dengan isinya menetapkan hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data, mengatur sanksi atas pelanggaran privasi. Yang kedua ada GDPR, General Data Protection Regulation, diberlakukan sejak 2018 dan dikenal sebagai regulasi perlindungan data paling ketat di dunia. Dengan prinsip regulasi global paling ketat terkait perlindungan data pribadi, GDPR menjadi standar internasional yang banyak diadaptasi negara lain termasuk Indonesia. Yang ketiga adalah OECD Privacy Guidelines, menjadi pedoman internasional bagi negara untuk bekerja sama dalam perlindungan data pribadi lintas batas negara dengan tujuan menjamin hak privasi, keamanan, dan transparansi pengolahan data di tingkat global. Selanjutnya, GDPR Uni Eropa. GDPR atau General Data Protection Regulation adalah aturan perlindungan data pribadi yang diberlakukan oleh Uni Eropa sejak 25 Mei 2018. Regulasi ini menjadi standar global karena menetapkan aturan yang ketat jelas tentang bagaimana organisasi harus mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi. GDPR berlaku bagi semua organisasi baik yang berada dalam Uni Eropa maupun luar Eropa, selama mereka mengelola data warga dengan prinsip utama. Yang pertama adalah fairness atau keadilan. Data harus diproses secara adil dan tidak diskriminatif. Kedua ada transparansi. Pengguna berhak tahu bagaimana data mereka digunakan. Tiga, minimasi. Hanya kumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Dan yang keempat, security, keamanan. Wajib melindungi data dari kebocoran atau penyalahgunaan. Penerapannya tidak hanya di Eropa, tapi juga bagi perusahaan global yang mengelola data warga Uni Eropa. Dengan dampak global mendorong negara lain, termasuk Indonesia, untuk membangun regulasi sejenis. Baik.
Di slide ini Selanjutnya ada akan dilanjutkan oleh OECD Tamaka ya. Privacy Guidelines, standar pelindungan data lintas Yasmin, negara. dipersilakan. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development mengeluarkan OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flow of Personal Data sejak 1980 dan direvisi pada 2013. Tujuannya adalah membentuk kerangka global untuk memastikan bahwa data pribadi tetap dilindungi saat berpindah antar negara atau transborder data flow. OECD Guidelines jadi fondasi hukum privasi dunia modern. Di era cloud dan AI lintas negara, pedoman ini memastikan hak privasi tetap terlindungi walau data berpindah antar server global. Artinya, organisasi tidak bisa bersembunyi di negara lain untuk menghindari tanggung jawab hukum. Selanjutnya ada studi kasus Cambridge Analytica. Data memanipulasi politik. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, di mana perusahaan Cambridge Analytica memperoleh data 87 juta pengguna Facebook tanpa izin melalui aplikasi survei. Data tersebut digunakan untuk profiling politik dan targeted advertising pada pemilu Amerika Serikat dan kampanye Brexit. Kasus ini menjadi simbol era gelap privasi digital. Masyarakat baru sadar bahwa data bisa digunakan bukan hanya untuk jualan, tapi juga mengubah opini politik dan sosial. Sejak itu, banyak negara termasuk Indonesia mulai menyiapkan regulasi privasi baru seperti UU PDP. Lalu selanjutnya ada studi kasus kebocoran KPU. Pada 2020 dan 2023, data pemilihan Indonesia KPU bocor dan dijual di forum Hacker Bridge Forum. Data yang bocor termasuk NIK, nama, alamat, tanggal lahir, dan TPS. Ini melibatkan data 204 juta warga Indonesia, menjadikannya salah satu kebocoran data terbesar di Asia Tenggara. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi krisis kepercayaan nasional. Pemerintah dan lembaga publik harus mulai menerapkan enkripsi standar ISO, audit keamanan, dan transparansi laporan pelanggaran. Etika publik menuntut bahwa data warga bukan sekedar angka, tapi identitas hidup yang wajib dilindungi. Terus selanjutnya ada studi kasus aplikasi kesehatan. Banyak aplikasi kesehatan, baik global seperti Flow, MyFitnessPal, maupun lokal, ketahuan mengirimkan data medis pengguna ke pihak ketiga untuk iklan. Data seperti siklus menstruasi, detak jantung, atau lokasi klinik digunakan untuk targeted advertising tanpa izin eksplisit. Bayangkan data siklus menstruasi atau tekanan darah dikirim ke pengiklan tanpa izin. Ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan kepercayaan. Aplikasi kesehatan wajib menerapkan prinsip privacy by default agar pengguna tidak perlu melakukan pelacakan manual. Next, ada strategi privacy by design. Konsep privacy by design atau PBD dicetus oleh Anne Kavoukian pada 1995. Prinsipnya, perlindungan privasi harus menjadi bagian dari desain sistem sejak awal, bukan tambahan setelah produk selesai. 7 prinsip privacy design adalah yang pertama, proaktif bukan reaktif, lalu privacy sebagai pengaturan default, privacy terintegrasi dalam desain sistem, perlindungan menyeluruh sepanjang siklus hidup data, transparansi dan visibilitas, pengendalian pengguna, lalu yang terakhir pelindungan kepentingan semua pihak. Desainer sistem harus berpikir etis dari awal, bukan menambal masalah setelah peluncuran, misalnya buat fitur opt-out sejak awal, bukan setelah public protest. Ini bentuk nyata dari etika preventif. Lalu selanjutnya ada strategi audit data. Audit data dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap UPDP dan GDPR. Audit mencakup proses pengumpulan dan penyimpanan data, hak akses data, keamanan server, dan log aktivitas dan enskripsi.
Audit bukan hanya pemeriksaan teknis, tapi juga refleksi etis. Perusahaan yang rutin audit memperlihatkan komitmen moral terhadap privasi penggunanya, bukan sekedar patuh hukum. Lalu ada strategi dalam edukasi masyarakat. Pendidikan literasi data dan privasi sangat penting agar masyarakat paham hak atas data pribadi. Data dapat menolak permintaan data berlebihan, mengetahui risiko pembagi data secara sembarangan. Program edukasi dapat dilakukan melalui kampanye digital, kurikulum sekolah, atau workshop publik. Sebagus apapun hukum dibuat, tidak akan efektif kalau rakyatnya tidak tahu haknya. Karena itu, kampanye seperti hashtag Awas Data Pribadi dan GNLD penting untuk memperkuat budaya etika digital. Lalu selanjutnya ada strategi teknologi keamanan. Implementasi teknologi seperti enkripsi AES256, two-factor authentication, zero trust architecture, dan data masking menjadi bagian penting dari sistem perlindungan privasi modern. Privasi tanpa keamanan hanyalah ilusi. Contoh penerapan seperti enkripsi end-to-end di WhatsApp atau teknisasi data kartu kredit. Prinsip etika teknologinya protect first, process later. Lalu selanjutnya ada strategi komite etika. Setiap organisasi yang memproses data pribadi disarankan memiliki komite etika data atau dewan etika AI. Tugasnya meninjau kebijakan privasi, mengawasi kepatuhan terhadap UU PDP, mengevaluasi risiko sosial dan sistem berbasis data atau AI. Banyak perusahaan besar seperti Google dan Microsoft sudah punya AI Ethic Board. Ini bukan formalitas, tapi cara menjaga agar teknologi tetap berpihak pada manusia, bukan sekedar efisiensi bisnis. Lalu ada diskusi kritis. Apakah data pribadi boleh dijual jika ada persetujuan? Secara hukum mungkin ya, tapi secara etika tetap diperdebatkan karena ada asymmetric power antara pengguna dan perusahaan. Lalu yang kedua, apakah seseorang berhak untuk dilupakan? Dikenal dalam pasal 17 GDPR, memungkinkan individu meminta penghapusan data pribadinya dari sistem digital. Banyak perusahaan Diskusi ini memicu kesadaran bahwa etika tidak selalu hitam putih. Kadang yang legal belum tentu etis. Misalnya menjual data secara izin. Seringkali tidak adil karena pengguna tidak benar-benar paham risikonya. Lalu kesimpulannya, data pribadi adalah hak asasi manusia atau fundamental right. Etika adalah fondasi kepercayaan dan legitimasi digital society. Amanah, transparansi, dan keadilan harus menjadi pilar utama dalam desain teknologi modern. Keseimbangan antara inovasi dan privasi adalah kunci keberlanjutan era data. Dunia digital yang etis bukan berarti tanpa data, tapi menggunakan data secara manusiawi. Tanggung jawab kita sebagai pengguna, pengembang, dan pembuat kebijakan adalah memastikan teknologi tidak menghapus nilai kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami menjelaskan mengenai data ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.